Indonesia kembali menjadi sorotan kawasan Asia Tenggara. Bukan karena konflik terbuka, bukan pula karena latihan militer gabungan besar-besaran. Melainkan karena satu langkah strategis yang perlahan tapi pasti mengubah peta kekuatan udara regional. Dalam kurun waktu 2024 hingga 2025, Indonesia melakukan langkah progresif dan berani. Memborong berbagai jenis pesawat tempur canggih dari beberapa negara sekaligus. Langkah ini tidak hanya mengundang perhatian dunia internasional, tetapi juga memunculkan dinamika baru di kawasan, termasuk kekhawatiran tersirat dari negara tetangga terdekat, Malaysia. Modernisasi besar-besaran ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Jakarta serius menegaskan posisinya sebagai kekuatan militer utama di Asia Tenggara. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa Indonesia membeli begitu banyak jet tempur dalam waktu relatif singkat? Dan benarkah langkah ini membuat Malaysia merasa tertekan? Mari kita bahas secara mendalam. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keseriusan luar biasa dalam memperkuat kekuatan udara TNI Angkatan Udara. Salah satu langkah paling mencolok adalah pembelian 42 unit pesawat tempur Rafale buatan Prancis. Rafale bukanlah pesawat sembarangan. Jet tempur generasi 4,5 ini dikenal sebagai salah satu pesawat multirole terbaik di dunia. Dengan kemampuan superior dalam pertempuran udara, serangan darat presisi, hingga operasi maritim jarak jauh. Tahap pertama kedatangan Rafale ke Indonesia dijadwalkan mulai awal tahun 2026. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, wajah kekuatan udara Indonesia akan berubah drastis. Namun Indonesia tidak berhenti di situ. Jakarta juga menandatangani kontrak pembelian 48 unit jet tempur generasi kelima KAN dari Turki. Nilai kontrak ini disebut mencapai lebih dari 160 triliun rupiah. KAN merupakan proyek ambisius Turki untuk masuk ke jajaran negara pembuat jet tempur generasi kelima. Dengan teknologi stealth, sensor canggih, dan kemampuan peperangan modern. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengoperasikan KAN dalam jumlah besar. Selain Rafale dan KAN, Indonesia juga menjajaki kemungkinan pembelian F-15EX dari Amerika Serikat. F-15EX dikenal sebagai pesawat tempur berat dengan daya jelajah jauh, kapasitas senjata besar, dan kemampuan dominasi udara yang sangat kuat. Kombinasi Rafale, KAN, dan F-15EX akan menjadikan TNI AU memiliki spektrum kekuatan udara yang sangat lengkap. Mulai dari jet multirole, stealth fighter, hingga heavy air superiority fighter. Inilah yang kemudian memicu perhatian dan kekhawatiran tersirat dari Malaysia. Secara resmi, Malaysia tidak pernah menyatakan bahwa Indonesia adalah ancaman. Hubungan diplomatik kedua negara tetap berjalan normal, bahkan sering menekankan kerjasama dan persaudaraan serumpun. Namun, dalam dunia pertahanan, kenaikan kemampuan militer satu negara hampir selalu berdampak pada persepsi keamanan negara lain. Peningkatan drastis kekuatan udara Indonesia menciptakan apa yang disebut para analis sebagai ketimpangan kemampuan udara di Asia Tenggara bagian barat. Malaysia saat ini mengoperasikan armada pesawat tempur yang relatif lebih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun teknologi. Beberapa pakar pertahanan di kawasan bahkan menyarankan agar Malaysia mulai mempertimbangkan pengadaan pesawat tempur generasi 4,5, seperti Rafale atau Rovi 30 pun, jika ingin menjaga keseimbangan kekuatan udara regional. Bukan karena ingin berperang, melainkan untuk menjaga efek tangkal dan stabilitas kawasan. Menariknya, respons Malaysia cukup realistis dan terukur. Alih-alih langsung membeli jet tempur mahal, Malaysia memilih mempercepat program jet tempur generasi berikutnya sambil mengambil langkah pragmatis. Salah satunya adalah pembelian pesawat latih tempur FA-50M dari Korea Selatan. FA-50M memang bukan jet tempur berat, namun sangat efektif untuk misi patroli, intersepsi ringan, dan mengurangi beban operasional pesawat tempur utama. Langkah ini menunjukkan bahwa Malaysia menyadari perubahan dinamika kawasan, namun tetap memilih jalur yang sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan strategisnya. Lalu, apa sebenarnya motif utama Indonesia? Para analis pertahanan menegaskan bahwa pengadaan besar-besaran jet tempur ini bukan ditujukan untuk mengancam negara tetangga. Tujuan utama Indonesia adalah menegakkan kedaulatan nasional, terutama di wilayah strategis seperti Kepulauan Natuna Utara. Wilayah ini berada di jalur vital perdagangan internasional,
dan berdekatan dengan kawasan Laut China Selatan, yang selama bertahun-tahun menjadi sumber ketegangan geopolitik. Selain itu, modernisasi ini juga bertujuan menggantikan alutsista TNI AU yang sudah menua,